Perkenalkan, nama saya Ferry Azharul Hakim dengan NIM 51111711131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada divisi mie. Lalu untuk agendanya yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Lalu yang kedua pembahasan yang berisi sejarah perusahaan, analisis lingkungan, formulasi strategi, strategi manajemen, strategi pengembangan, analisis SWOT, dan posisi persaingan. Serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. PT Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas utama perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara di ASEAN, Timur Tengah, negara Asia Timur, Australia, negara Eropa, dan negara di Afrika. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, bagaimana analisis lingkungan PT Indofood. Yang ketiga, bagaimana formulasi strategi PT Indofood. Yang keempat, bagaimana implementasi strategi PT Indofood. Dan yang kelima, bagaimana pengendalian dan evaluasi strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah perusahaan PT Indofood. Yang kedua, untuk menjelaskan analisis lingkungan PT Indofood. Yang ketiga, untuk menjelaskan formulasi strategi PT Indofood. Yang keempat, untuk menjelaskan implementasi strategi PT Indofood. Dan yang kelima, untuk menjelaskan pengendalian dan evaluasi strategi PT Indofood. Sejarah perusahaan. Pada awalnya, PT Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Analisis lingkungan. Faktor ekonomi. Saat ini, Indomie telah menjadi global brand sehingga tersedia di lebih dari 100 negara. Indomie dikenal di negara Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, juga sudah menjangkau lebih dari 80 negara di Eropa, Timur, Tengah, Afrika, hingga Amerika. Indomie menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan dari divisi mie instan Indofood. Lalu faktor sosial. Pada tahun 2016, mie instan menempati peringkat pertama sebagai makanan paling disukai pecinta kuliner. Kini, Indomie tak hanya terkenal di Indonesia, namun menjadi tren di negara Hong Kong hingga Taiwan, Malaysia, bahkan Singapura. Bahkan telah menjangkau negara-negara baik kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Afrika, maupun Amerika. Lalu faktor politik. Politik dan hukum importir Indomie di Taiwan, Fook Hing Trading mengatakan mie Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia WHO. Fook Hing Trading menilai pada Indomie tidak ditemukan kandungan pengawet terlarang. PT Indofood kembali melakukan terobosan dengan meluncurkan dua varian baru dari jajaran produk Indomie Real Meat, yakni empal goreng dan telur balado. Kualitas bahan makanan yang disajikan dalam varian premium ini tetap terjaga dan awet, karena menggunakan teknologi retort, yakni teknologi pengemasan secara kedap dan pemanasan dengan suhu tinggi. Teknologi ini memungkinkan bahan makanan menjadi aman, kualitasnya tetap terjaga, awet, dan tidak rusak selama pengemasan dan dalam kondisi yang baik. Faktor demografi. PT Indofood mentargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun, karena akan kurang sesuai jika dikonsumsi oleh batita, bayi di bawah 3 tahun karena masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Selain itu, Indofood Sukses Makmur menyasar konsumen dengan berbagai macam profesi dan keadaan ekonomi. Faktor geografi. Ada beberapa hal yang menyebabkan Indomie dapat populer di negara lain. Indofood memiliki pabrik di sejumlah negara seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah, hingga Mesir. Untuk di Nigeria sendiri, Indomie menjadi makanan yang sangat populer. Analisis lingkungan. Yang pertama ada persaingan antar perusahaan sejenis. Persaingan dalam industri ini masih terus berkembang sampai saat ini, dan persaingan tersebut dapat dikatakan cukup agresif. Hal ini terlihat dengan munculnya produk-produk mie instan dari para kompetitor yang sejenis. Tingkat pertumbuhan industri mie instan dalam kemasan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masuknya pesaing baru. Dalam industri mie instan dalam kemasan, kemungkinan masuknya pesaing baru dapat dikatakan tidak begitu mudah. Meskipun begitu, tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi pesaing untuk masuk.
Hal ini dinilai karena untuk masuk ke dalam industri ini, para pesaing memerlukan modal yang cukup besar dalam berinvestasi. Hanya mereka yang memiliki lain bisnis serupa dengan Indofood yang akan mampu bertahan, sehingga kesempatan masuknya pesaing baru sedang. Pengembangan produk substitusi. Pada industri mie, selain mie sedap, ancaman produk substitusinya adalah pada mie telur. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari banyaknya tingkat kesadaran konsumen akan hidup sehat. Sehingga bagi konsumen, dengan mengkonsumsi mie telur, yang kemudian nanti dapat diolah sendiri sesuai dengan selera dan bahan tambahan lainnya, akan lebih menyehatkan apabila harus mengkonsumsi mie instan dalam kemasan. Namun sebenarnya masalah ini telah mampu dianalisis dengan baik oleh Indofood, di mana mereka juga telah menyediakan produk baru mereka yaitu mie telur cap 3 ayam. Dalam hal ini, pengembangan produk substitusi cukup besar. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Kekuatan yang dimiliki pembeli mampu memaksa harga produk mie instan menjadi lebih bersaing. Selain itu juga sangat mempengaruhi pada kualitas pelayanan, sehingga akan menciptakan kepuasan para pelanggan. Dalam hal ini, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen dapat dikatakan sangat besar. Kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok. Dalam hal ini, Indofood tidak terlalu membutuhkan pemasok bahan baku dari luar, karena perusahaan ini mampu memperluas kapabilitasnya, baik melalui Bogasari maupun usaha agribisnis yang telah dijalani sejak tahun 1995, sehingga kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok sangat rendah. Analisis lingkungan operasi. PT Indofood memproduksi berbagai merek mie instan dan beberapa merek minyak goreng, makanan ringan modern, produk makanan bayi, dan perasa makanan. Merek-merek ini memainkan peranan penting dalam kestabilan bisnis dan kekuatan fundamental PT Indofood. Mereka yang sudah dikenal dan dipercaya terus-menerus mendapat keuntungan dari keuntungan kompetitif yang signifikan di Indonesia, seperti biaya produksi yang rendah, terutama karena keadaan ekonomi, ekstensif distribusi, dan kemampuan pemasaran. Penerimaan hasil operasi dikarenakan strategi produk konsumen AAA. Yang pertama, acceptability dengan fokus pada produk berkualitas tinggi dan kesetiaan terhadap merek. Kedua, ada affordability dengan biaya produksi rendah sesuai dengan skala ekonomi. Yang ketiga, availability dengan memastikan kesegaran dan kemampuan untuk melintasi negara dengan strategi lokasi manufaktur dan jaringan distribusi ekstensif. PT Indofood menjalankan 34 pabrik manufaktur termasuk produksi mie instan. Produk Indofood didistribusi terutama melalui subsidi yang membawa produk perusahaan lebih dari 150.000 retail di seluruh negeri. Pabrik Indofood makmur terhubung langsung dengan teknologi berbasis satelit yang membuat kantor operasional yang jauh dapat terhubung dengan kantor utama. Nama saya Muhammad Sanak Maputra dengan NIM 5111771130. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan formulasi strategi, visi dan misi perusahaan PT Indofood Tbk. Yang pertama, visi menjadi Total Food Solution Company. Lalu misinya diantaranya ada terdiri dari 5 poin. Yang pertama, terus meningkatkan karyawan, proses dan teknologi. Yang kedua, menghasilkan produk kualitas tinggi, inovatif dan terjangkau yang disukai oleh pelanggan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan produk-produk bagi pelanggan. Selanjutnya, memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Yang kelima, meningkatkan stakeholder value. Lalu ada tujuannya yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang selanjutnya, struktur organisasi. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Faktor kunci keberhasilan. Faktor sukses bisnis yang dijalankan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah peningkatan mutu produk dengan harga yang terjangkau, meningkatkan teknologi produksi untuk menghasilkan produk berkualitas, meningkatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan, memperluas jaringan pemasaran dengan memperbanyak jaringan retail, meningkatkan kualitas sumber daya dan sumber daya manusia untuk mengembangkan proses bisnis. Lalu ada target bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk kedepannya, yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kesediaan pelanggan terhadap produk-produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, memperluas pasar ekspor. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, mencapai kepuasan konsumen dan partner. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama adalah cita rasa Indonesia. Yang kedua, produksi rendah biaya. Yang ketiga, jangkauan distribusi yang luas. Yang keempat, cepat menjangkau konsumen. Yang kelima, brand yang sudah terkenal. Yang keenam, produk terpercaya. Yang ketujuh, menjaga mutu sampai ke pelosok desa. Yang kedelapan, memiliki jaringan R&D atau Research and Development terluas di perusahaan makanan.
Yang ke-9, berkomitmen untuk menganut prinsip bisnis di semua negara. Yang ke-10, pembagian tugas pada para pemilik modal yang jelas. Yang ke-11, menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak varian rasa mie yang dikeluarkan. Yang kedua, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor. Yang keempat, persediaan bahan baku sebagian masih bergantung pada impor. Yang kelima, merek Indomie dijadikan generic name yang berdampak pada nilai penjualan yang berkurang. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Yang kedua, segmentasi pasar tidak terlalu signifikan karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan. Yang ketiga, munculnya tren di bisnis dalam membantu mengembangkan pasar dan memperkenalkan produk melalui internet. Yang keempat, ada pola hidup masyarakat akan kebutuhan mie instan yang cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya ada cerita atau ancaman. Yang pertama, semakin ketatnya persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Yang kedua, prasangka dari konsumen tentang isu MSG berlebih dan zat-zat buatan lainnya. Hal ini akan membuat citra produk menjadi jelek. Yang ketiga, adanya substitusi atau barang pengganti setelah mie instan. Yang keempat, regulasi pemerintah yang berbeda di setiap negara. Selanjutnya ada strategi manajemen. Yang pertama, strategi distribusi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus hampir ke setiap sudut Nusantara. Selain produk-produk Indofood sendiri, Indofood juga mendistribusikan produk-produk ke pihak ketiga. Dan selanjutnya ada CSR. Selama tahun 2007, Indofood secara keseluruhan program dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan 5 pilar dasar jangka panjang. Yang pertama, membangun human capital. Yang kedua, mempertahankan kohesi sosial. Yang keempat, memperkuat nilai ekonomi. Yang kelima, mendorong good governance. Yang selanjutnya yang terakhir adalah melindungi lingkungan. Lalu ada sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan perseroan. Percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi yang bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan tetapi bangsa itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada strategi marketing mix atau 4P. Yang pertama, produk. Yang kedua, price. Harganya terjangkau mulai dari Rp1.500 sampai Rp3.500. Yang selanjutnya ada place. Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia sehingga mampu menjadikan penetrasi yang lebih luas melalui rantai supply dan penghantaran. Yang selanjutnya ada promotion. Memiliki tagline yaitu Indomie seleraku dan memasang iklannya di berbagai media seperti billboard, TV, atau sebagai sponsor. Selanjutnya ada strategi proses dan aktivitas bisnis. Yang pertama, membuat produk-produk yang membidik segmen pasar tertentu sehingga pasar yang dapat dimasuki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih besar. Yang kedua, tetap memelihara proses produksi berbiaya rendah sesuai dengan skala ekonomi. Yang ketiga, berusaha membuat produk dengan tingkat kesegaran lebih lama sehingga dapat dikirimkan ke seluruh negeri. Yang keempat, perluasan jaringan bisnis dengan memperbanyak retail outlet. Yang kelima, mengadakan program-program promosi untuk mendongkrak penjualan produk. Yang keenam, membuat produk-produk yang memiliki nilai tambah. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama ada strategi penetrasi pasar, meningkatkan market share atau produk. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan. Strategi penetrasi pasar, meningkatkan market share untuk suatu produk, diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan atau usaha promosi lainnya. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan pasar, memperbesar pangsa pasar, memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Strategi pengembangan produk, meningkatkan penjualan, meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah menjadi perusahaan raksasa terbesar di Indonesia yang selalu mendirikan unit-unit bisnis pendukungnya untuk mencapai keinginan terciptanya suatu sistem produksi yang terintegrasi. PT Indofood Sukses Makmur juga pada produk mie instannya memiliki keunikan rasa dan promosi iklan yang mengusung tema Nusantara. Hal ini yang mendasari bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan strategi diferensiasi karena keunikan dan kecukupan pasar yang luas terhadap produk mie instannya. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Adapun strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dan itu strategi pengembangan teknologi yang dilakukan. Teknologi informasi berbasis satelit untuk mengawasi pabrik-pabrik dan kantor-kantor cabang langsung dari kantor pusat. Kedua, teknologi informasi untuk pengawasan, persediaan, dan distribusi produk. Dan yang terakhir, teknologi produksi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Strategi
korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Menurut Mark Ellis dan Williamson, produk konsumen bermerek CBP. Kegiatan CBP dilaksanakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau anak perusahaan yang sahamnya tercatat oleh BRI. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen dan dari beragam produk konsumen bermerek yang mapan dan terdepan di pasar. Lalu Bogasari, ada agribisnis, distribusi, Selanjutnya terkait budaya perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sudah lebih dari 20 tahun, Indofood mencanangkan konsisten sebagai budaya perusahaan. Persisten merupakan istilah yang menggambarkan komitmen Indofood yang kemudian juga merupakan singkatan dari gabungan kata-kata yang menjadi prinsip-prinsip budaya organisasi Indofood. Prinsip pedoman konsisten pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah consumer, innovation, staff, excellence, dan teamwork. Adapun budaya perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yang pertama yaitu konsumen, yang terdiri dari yang pertama memberi nilai terbaik kepada konsumen, yang kedua memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen, yang ketiga mempertahankan loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah inovasi yang terdiri dari yang pertama melihat ke depan untuk menghadapi masa yang akan datang, yang kedua memimpin dalam industri, yang ketiga merubah untuk menjadi lebih baik, dan yang terakhir menciptakan gagasan baru dalam persaingan. Kemudian ada staff yang terdiri dari yang pertama dedikasi terhadap profesionalisme, yang kedua berikan apa yang telah dijanjikan, yang ketiga memiliki integritas pribadi yang tangguh, yang keempat adalah keunggulan yang terdiri dari mencapai standar mutu dunia, memberi pelayanan bebas cacat, meningkatkan citra baik perusahaan, dan yang terakhir mengejar prestasi terbaik. Kemudian yang terakhir ada kerjasama yang terdiri dari berupaya untuk mencapai tujuan yang satu, bersikap sebagai pelaku tim yang baik, yang terakhir memperlancar proses fungsional silang. Baik, selanjutnya terkait dengan insentif, yang pertama adalah gaji. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemberian gaji pokok kepada karyawan secara tetap atau bulanan yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, pengalaman kerja, dan jabatan menurut buku perjanjian kerjasama PT Indofood pasal 28. Dapat disimpulkan bahwa gaji menurut teori yang ada dengan yang diterapkan di perusahaan terdapat kesamaan, yaitu gaji sama-sama diberikan secara tetap atau bulanan yang besar kecilnya berdasarkan jabatannya. Kemudian yang kedua adalah upah. PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak memberikan upah apapun kepada karyawan level supervisor karena upah atau insentif level supervisor sementara ditahan dalam setahun yang akan diberikan pada akhir tahun yang biasa disebut bonus. Yang ketiga adalah bonus. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memberikan bonus yang dilaksanakan setiap akhir tahun kepada karyawannya dengan mempertimbangkan prestasi, kinerja, dan masa kerjanya. Kemudian ada komisi. Untuk level supervisor tidak menerima jenis komisi apapun, baik dari uang target sasaran maupun komisi dari efektivitas kerja. Dan yang terakhir ada insentif. PT Indofood Sukses Makmur memberikan insentif untuk level supervisor hanya berupa uang tanggungan subsidi kendaraan atau transportasi karyawan yang diperhitungkan per hari dan dibayarkan setiap bulan sekali. Kemudian terkait dengan posisi persaingan, yang pertama adalah pemimpin pasar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pionir sekaligus market leader produk mie instan di Indonesia selama puluhan tahun. Penjualan produk Indomie mengalami peningkatan signifikan karena Indofood terus meluncurkan berbagai varian rasa mie instan yang rasanya pas dengan selera masyarakat. Selain itu, memiliki berbagai varian rasa, Indomie semakin dicintai karena harganya terjangkau. Kemudian, terkait dengan penantang pasar, tahun 2003 kejayaan Indomie terpatahkan oleh Wings Food dengan meluncurkan produk mie instan dengan nama Mie Sedap. Kemunculan Mie Sedap dipandang sebelah mata oleh Indomie. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, Mie Sedap mendobrak sejarah penjualan mie instan. Mie Sedap mampu menggeser Indomie dikarenakan keadaan konsumen yang sudah cukup jenuh dengan varian Indomie. Kemudian pengikut pasar, secara nasional, pangsa pasar mie tetap didominasi oleh Indofood Group melalui brandnya yaitu Indomie, Supermie, Sarimie, dan Pukmie. Namun, sejak 10 tahun terakhir, dominasi tersebut terus mengalami penurunan dengan hadirnya Mie Sedap milik Wings Group. Bahkan, pasar Mie Sedap telah jauh meninggalkan Supermie, Sarimie, dan Pukmie dan kini head-to-head dengan Indomie. Kemudian yang terakhir ada relung pasar. Bakmi mewah yang dirilis oleh PT Deli Food Sentosa Corporindo, yaitu milik grup PT Mayora Indah Tbk, merupakan pesaing baru bagi Indofood.
Bakmi mewah menumpuk optimisme karena mengunsur konsep baru yaitu paket daging dalam kemasan, sedangkan instan hanya sebatas menambah variasi aroma-aroma dan juga rasa. Selanjutnya, analisis evaluasi perusahaan dengan pendekatan DMAIC. Data yang diambil pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah jumlah produksi dan jumlah produk cacat atau defect. Pada proses produksi mie Indomie pada November 2017 telah dilakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut akan diolah dengan menggunakan metode Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control atau DMAIC. Dan berikut merupakan data tingkat kecacatan dan jumlah produksi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada Define atau mendefinisikan. Define bertujuan untuk mengetahui proses mana yang berpengaruh paling besar terhadap terjadinya cacat kemasan pada proses produksi mie Indomie. Pada saat melakukan pengamatan di Departemen Packing, ternyata diperoleh beberapa jenis cacat yang terdapat selama pengamatan. Yang pertama yaitu ada gencet bumbu, yang kedua ada gencet mie, yang ketiga potongan, yang keempat suhu, dan yang terakhir adalah sayat. Berikut ini merupakan perhitungan untuk mencari dari jenis cacat, di mana rumusnya itu jumlah cacat dibagi jumlah keseluruhan cacat dikali 100%. Dari sini dapat diketahui bahwa persentase suhu menyumbang sebesar 24% tingkat kecacatan, persentase sayat sebanyak 11%, persentase potongan 10%, persentase gencet mie sebesar 42%, dan persentase gencet bumbu sebanyak 13%. Kemudian terdapat measure. Measure merupakan tahap lanjut dari langkah define dan sebuah jembatan untuk langkah berikutnya yaitu analyze. Measure menentukan karakteristik kualitas kunci, dalam hal ini adalah critical to quality. Pada tahap ini dilakukan untuk memvalidasi permasalahan dari data yang ada. Berikut adalah daftar deskripsi jenis critical to quality potensial yang menyebabkan terjadinya jenis cacat. Yang pertama ada gencet mie. Kecacatan ini disebabkan oleh mesin yang tidak sinkron, bearing cam flower yang tidak berputar, dan infit, goyang, dan keras. Kemudian yang kedua ada gencet bumbu. Kecacatan ini disebabkan oleh pemasangan bumbu yang tidak pas atau tidak rapi. Dan yang ketiga, potongan. Kecacatan ini disebabkan oleh potongan mie yang tidak standar. Yang keempat adalah suhu. Kecacatan ini disebabkan oleh suhu yang tidak standar dari long sealer dan end sealer, sehingga kemasan tidak lengket. Sebaliknya, jika suhu tidak standar akan membuat potongan kemasannya gosong atau terpotong. Yang kelima adalah sayat. Kecacatan ini disebabkan oleh setting cutting atau pemotong, atau mesin pemotong kemasan cacat, dan mesin cutting yang kotor. Kemudian terkait dengan analyze. Analyze adalah tahap selanjutnya setelah measure. Data yang dikumpulkan pada fase measure dianalisa dan diselidiki akar permasalahannya yang menjadi penyebab dari masalah ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan penyebab masalah dan penyebab terjadinya defect atau cacat. Untuk menemukan penyebab masalah, dalam hal ini cacat, perlu dianalisa dengan fishbone diagram seperti gambar di samping ini. Kemudian terkait dengan improve, dilihat dari diagram sebab akibat. Pada tahap analyze, maka dilakukan perbaikan pada faktor penyebab cacat. Perbaikannya adalah sebagai berikut, yang terdiri dari aspek manusia, mesin, dan juga material. Kemudian yang terakhir terkait dengan kontrol, perlu adanya pengarahan yang tepat dan pengawasan yang ketat untuk tenaga kerja saat melakukan aktivitas di pabrik. Yang kedua, mengawasi jalannya aktivitas packing dan menganalisa setiap kesalahan atau masalah yang ada dalam unit pengantoran tersebut. Yang ketiga, tahap improve yang diterapkan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, prosedur-prosedur didokumentasi dan dijadikan pedoman standar kerja dan dipasang pada titik strategis yang mudah terbaca sehingga para pekerja selalu mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Talia dengan NIM 511711229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja dengan metode berbasis scorecard pada perspektif keuangan. Informasi yang digunakan untuk analisa adalah informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Dalam melakukan pengukuran kinerja, maka akan dilakukan perbandingan antara pencapaian dalam satu periode dengan periode sebelumnya. Range kerja, rumusnya itu range kerja pencapaian tahun N dikurangi pencapaian tahun N-1 dibagi pencapaian tahun N-1. Dan untuk memudahkan pengukuran kinerja, maka dibuat tabel skor berdasarkan range pencapaian peningkatan kinerja dibanding tahun sebelumnya. Penutupan skor berdasarkan range hasil pengukuran kinerja itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu lebih kecil daripada 0%, itu di rate
D dengan skornya 1, 0 sampai 50%, C dengan skor 2, 51% sampai 100% itu B, dengan skor 3, di atas 100% itu A, dengan skor 4. Selanjutnya, financial statement ratio. Yang pertama itu ada ROA, ROE, operating income, efficiency cost, sama total asset turnover. Nah, untuk scorecard perspektif keuangan periode 2018 sampai 2017 dan 2017 sampai 2016, di sini tuh tertera untuk ROA itu untuk 2018 sampai 2017 itu sebesar minus 33%, dan untuk 2017 sampai 2016 itu minus 8,26%. Jadi skornya itu untuk tahun 2018 sampai 2017 D, dan skor untuk 2017 sampai 2016 itu D, dan seterusnya, sehingga menghasilkan total skor itu untuk tahun skor 2018 sampai 2017 itu sebesar 5 poin, dan untuk skor 2017 sampai 2016 itu sebesar 5 poin. Yang menjelaskan yaitu tabel perspektif keuangan menunjukkan tidak terdapat peningkatan atau penurunan selama periode 2016 sampai 2018. Analisa penilaian terhadap kinerja keuangan periode 2018 sampai 2017 mendapatkan skor 5. Pada periode 2017 sampai 2016 mendapatkan skor 5, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Lalu selanjutnya scorecard perspektif pelanggan periode 2018 sampai 2017 dan 2017 sampai 2016. Penerimaan kas dari pelanggan untuk 2018 sebesar 73.491.800 dan 2017 69.926.072 dan 2016 66.544.619.000. Dan untuk penerimaan kas dari pelanggan untuk tahun 2018 ke 2017 itu sebesar 5%, dan 2017 sampai 2016 itu sebesar 5%. Skor 2018 sampai 2017 dengan nilai di range C dengan skor 2, dan skor 2017 sampai 2016 di range C dengan poinnya 2. Scorecard perspektif pelanggan periode 2018 sampai 2017 dan 2017 sampai 2016. Tabel perspektif pelanggan menunjukkan tidak terdapat peningkatan atau penurunan selama periode 2016 sampai 2018. Analisa penilaian terhadap performance penerimaan kas dari pelanggan periode 2018 sampai 2017 mendapatkan skor 2, serta pada periode 2017 dan 2016 mendapatkan skor 2, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Scorecard perspektif bisnis internal periode 2018 sampai 2017 dan 2017 sampai 2016. Operating profit 2018 sampai 2017 sebesar 5%, dan 2017 ke 2016 sebesar 4,8%. Skor 2018 sampai 2017 di rate C, dan skor untuk 2017 sampai 2016 di rate C. Untuk total scorecardnya itu sebesar 2 poin untuk masing-masing pada tahun 2018 sampai 2017 dan 2017 sampai 2016. Lalu tabel perspektif bisnis pelanggan menunjukkan tidak terdapat peningkatan atau penurunan selama periode 2016 sampai 2018. Analisa perbandingan terhadap performance operating profit periode 2018 sampai 2017 mendapatkan skor 2, serta pada periode 2017 sampai 2016 mendapatkan skor 2, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Scorecard perspektif pembelajaran dan pertumbuhan periode 2018 sampai 2017 dan 2017 ke 2016. Di sini tuh terdapat net income dari 2018 sampai 2016 dan total employee 2018 sampai 2016. Lalu di sini terdapat tabel scorecardnya dengan 2018 sampai 2017 itu sebesar minus 8,33% dan 2017 ke 2016 itu sebesar minus 4,76%. Skor pada tahun 2018 sampai 2017 itu dengan rate D, dan skor 2017 ke 2016 dengan rate D, dan total scorecard sebesar 2018 sampai 2017 dan 2017 ke 2016 sebesar 1 poin. Tabel perspektif pembelajaran pada pertumbuhan menunjukkan tidak terdapat peningkatan atau penurunan selama periode 2016 sampai 2018. Analisa penilaian terhadap performance income terhadap employee periode 2018 sampai 2017 mendapatkan skor 1, serta periode 2017 ke 2016 mendapatkan skor 1, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Penerapan ISO 9001 di PT Indofood. Kegiatan pengembangan dan pembangunan mutu kualitas produk Indofood membutuhkan kinerja karyawan yang cukup optimal. Hal ini dilakukan untuk menjalin segala produk yang dipasarkan oleh produsen pada konsumen dunia. Jaminan produksi yang berkualitas bisa diberikan oleh perusahaan Indofood dengan penerapan sertifikasi ISO 9001 pada perusahaan. Beberapa tahapan yang dilakukan untuk sertifikasi manajemen mutu produksi ini diantaranya yaitu A. Gap Analysis. Tahapan yang pertama dalam penerapan ISO di perusahaan ini menggunakan analisis proses dari prosedur yang berjalan dalam suatu organisasi. Teori ISO menentukan seberapa besar gap atau perbedaan antara proses produksi perusahaan dengan persyaratan dasar perusahaan yang akan melakukan atau menerapkan ISO. B. Pelatihan dan persiapan. Tahapan kedua ini dilakukan pada perusahaan terkait manual mutu, prosedur yang wajib, instruksi kerja sampai dengan form-form yang harus dibuat. D. Implementasi sistem dokumen. Pada tahapan yang keempat, perusahaan mulai harus melakukan implementasi persyaratan ISO dengan pengaturan sistem manajemen mutu yang sesuai. E. Audit internal dan tinjauan manajemen. Konsultan akan melakukan pemantauan ulang pada perusahaan yang menerapkan persyaratan ISO.
F. Sertifikasi. Setelah penilaian yang dilakukan oleh konsultan terlampau secara seluruhnya, maka perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan serta kesesuaian dengan sistem ISO akan langsung mendapatkan sertifikasi ISO yang diberikan oleh badan sertifikasi yang diakui. Tahapan penerapan ISO yang terakhir ini dinyatakan sebagai penentuan label kelayakan perusahaan produksi. Kesimpulannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk berasal dari gabungan beberapa perusahaan mie instan dan pangan milik grup Salim dan resmi berdiri pada tahun 1994. Kunci sukses dari keberhasilan PT Indofood adalah mix marketing strategi dan kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan internasional. Mix marketing strategi yang dilakukan PT Indofood sangat efektif dan berhasil baik dari segi strategi produk, strategi penentuan harga, strategi penentuan tempat, dan strategi penentuan harga. Kerja sama PT Indofood dengan perusahaan-perusahaan internasional juga bisa membuat PT Indofood terhindar dari keterpurukan dan malah terus berkembang baik di pasar lokal maupun internasional. PT Indofood juga terkenal akan hubungannya dengan konsumen yang sangat erat dan rutin melakukan berbagai macam kegiatan CSR demi kepentingan lingkungan. Keberhasilan PT Indofood tidak hanya menaikkan pendapatan nasional Indonesia, tapi juga membawa harum nama Indonesia di dunia internasional. Selain itu, Indofood menerapkan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam strategi Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Oleh sebab itu, PT Indofood dapat bertahan dan bersaing sampai saat ini. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi pasar konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin. Selain itu, dilakukan diversifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.